Pada hari ini kita memulai kuliah dengan sejarah etika dakwah ya. Karena mata kuliah kita adalah etika dakwah, tentu kita akan mencoba mengenal sedikit sejarah etika gitu ya. Kalau bicara tentang etika, ada juga yang mengaitkan dengan moral ya. Ataukah ada yang mengatakan etika itu adalah suatu adat istiadat dari suatu tempat ya, atau di suatu wilayah yang telah disepakati. Itu juga ada benarnya. Ada juga pandangan lain bahwa etika itu bicara tentang baik dan buruk, kemudian benar dan salah ya. Baik buruk, benar salah itu kalau misalnya dalam pandangan para filsuf ya, seperti misalnya Plato ya, Aristoteles itu salah satu tokoh-tokoh filsuf atau tokoh-tokoh dari filsafat yang termasuk awal, itu juga sudah bicara tentang etika gitu ya. Bagaimana etika dalam pandangan Plato gitu ya. Ada bagaimana keadilan itu sudah dibicarakan tuh. Jauh sebelum agama Islam hadir yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Era Nabi Muhammad itu kan pada abad ke-6 ya, 6 awal ya, jadi tahun 500-an Masehi gitu. Kalau filsafat itu lahir dari sebelum Masehi gitu. Misalnya pencetus awalnya atau yang membicarakan awal mengenai alam ya dari segi filsafat itu seperti misalnya Thales itu sudah bicara pada abad ke-7 sebelum Masehi gitu. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu bicara etika moral atau Al-Qur'an bicara itu, hadis bicara itu nanti pada abad ke-7. Sehingga ada jarak sekitar 1400 tahun. Pembicaraan etika itu sudah ada. Dari kalangan filsuf sudah bicara tentang epistemologi ya, bagaimana sumber-sumber pengetahuan, dari mana sumber pengetahuan itu, kemudian bicara tentang ontologi ya, tentang sesuatu yang ada hakikat itu, apa sih itu ada, bahkan bicara juga tentang Tuhan, siapa itu Tuhan, itu sudah bicara pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian masuk ke poin ketiga disebut sebagai aksiologi. Aksiologi itu adalah satu pandangan filsafat yang melihat kegunaan ya, nilai, nanti merambah pada pembahasan etika ya, moral, itu masuk ke wilayah itu ya aksiologi itu. Jadi bagian daripada cabang filsafat itu sudah ada. Maka ketika Islam berkembang setelah zaman Nabi ya, setelah periode Nabi, ketika kitab-kitab dari barat itu diterjemahkan ya dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari orang-orang muslim, itu mengalami kemajuan yang cukup besar sekali, seperti di masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid ya, di Abbasiyah gitu. Kebijakan dari Abbasiyah itu mencari kitab-kitab klasik, baik itu ditulis oleh muslim maupun non muslim ya, filsuf-filsuf yang ditulis oleh para pendahulu seperti Aristoteles, kemudian Plato, Anaximenes, Anaximandros, macam-macamnya itu diterjemahkan habis-habisan dalam bahasa Arab itu. Kemudian umat Islam mempelajari itu, maka ilmu pengetahuan bersambung ya, dari Eropa masuk ke timur. Dari dulunya kan Yunani ya. Yunani itu sangat berkembang sekali karena ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, maka lahirlah filsafat di era Yunani. Kemudian lama kelamaan itu mengalami fase kemunduran. Kemudian Islam hadir di abad ke-7, kemudian masuk ke abad ke-8 terutama ketika Harun al-Rasyid itu betul-betul memprioritaskan ilmu pengetahuan. Ibaratnya sekarang kalau gaji tertinggi misalnya di dunia hari ini misalnya dari atlet ya, sepak bola. Anda bisa bayangkan setiap detik ya bernapasnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi misalnya, itu digaji luar biasa itu ya. Setiap detik ya, Anda menghitung itu. Jadi setiap detik ada gajinya, setiap bernapas itu digaji. Bayangkan kalau seorang guru, dosen ya, digaji seperti itu ya. Kira-kira bagaimana produksi pengetahuan yang luar biasa. Ya, di masa Harun al-Rasyid ketika seorang menulis buku seperti misalnya ini, setengah kilo itu ditimbang. Kalau setengah kilo beratnya itu ditukar oleh penguasa setengah kilo juga emas. Ya, bagaimana tidak muncul gairah intelektual ya waktu itu. Nah itu
Jadi bicara etika juga tidak semua bicara dalam konteks apa pandangan Quran ya. Bisa juga kita melihat etika dalam pandangan filsuf barat itu ya, atau etika dalam pandangan non muslim, itu bisa. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Islam tidak hanya kepada kalangan muslim itu ya, tidak hanya kalangan muslim, tapi juga dia menyampaikan risalah itu juga menghargai keyakinan masing-masing kelompok. Misalnya di masa awal-awal menerima wahyu kan Rasulullah itu tidak memaksakan kehendaknya gitu. Artinya begini, dia sudah yakin betul bahwa ini wahyu dari Tuhan ya, turun di Gua Hira dalam sejarah Islam. Tetapi kebenaran yang diyakini Nabi Muhammad itu tidak memaksakan orang ya, tidak mengasah pedangnya kemudian memaksa orang ya, kamu bersyahadat atau tidak gitu kan. Nah itu artinya bahwa ketika ada kelompok Islam yang memaksa orang untuk bersyahadat ya, memaksa orang untuk masuk Islam, itu kurang benar. Itu etika dalam berdakwah tidak maksimal ya. Karena Rasulullah meskipun merasa benar ya, tidak memaksakan kehendak gitu, tidak memaksakan orang. Bahkan pamannya pun yang sangat dicintai itu tidak dipaksa gitu. Siapa ya pamannya itu? Ya, Abu Thalib ya. Dalam sejarah Islam sampai wafat pun dia tidak bersyahadat ya gitu. Padahal semua aktivitas Nabi dilindungi ya, bahkan semua keselamatan Nabi itu sangat dilindungi oleh pamannya. Bahkan pamannya rela meninggal duluan ya, mati duluan di depannya ketika ada yang ingin mengganggu ponakannya. Betapa cintanya dia kepada Nabi itu. Tapi Rasulullah tidak memaksakan dia masuk Islam. Gitu. Tapi betapa banyak hari ini orang memaksakan orang untuk masuk Islam ya, mengancam tuh. Bahkan kalau tidak ya, itu bahaya ya. Bahkan ada yang lebih parah. Ada pandangan juga lebih baik lebih mulia orang non muslim dibanding dengan orang yang bidah, itu kan yang bahaya juga itu. Jadi bidah misalnya lebih banyak dikomentari, lebih banyak dimasukkan dalam neraka dalam pandangannya dibanding orang non muslim gitu. Nah ini juga salah satu pandangan yang perlu diverifikasi gitu. Yang fenomena-fenomena yang kita hadapi hari ini itu ya. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi itu tidak memaksakan kehendaknya, ada toleransi. Apalagi ketika membangun piagam Madinah. Kan piagam Madinah salah satu simbol demokrasi yang luar biasa dalam dunia Islam, karena dia hidup berdampingan dengan agama-agama lain dan memberikan kebebasan untuk memeluk agama-agamanya. Bahkan Rasulullah menganggap bahwa dia mengatakan satu umat itu bukan hanya dari umat Islam, tapi satu komunitas yang mengakui kepemimpinan Nabi di Madinah, kemudian berjanji tidak akan saling mengganggu ya, hidup harmonis. Siapapun yang sudah mengikrarkan itu, mengikat satu disebut sebagai piagam Madinah, di situ berbagai suku, berbagai agama, kemudian dia sama-sama dilindungi meskipun dia non muslim gitu ya, meskipun dia agama lain, itu dilindungi, disebut sebagai satu umat. Jadi kata umat itu sebenarnya pada awalnya itu mengacu pada banyak hal atau banyak agama yang ingin berkomitmen dalam satu kenegaraan ya. Itu disebut sebagai kesepakatan politik. Mungkin kalau di Indonesia disebut sebagai Pancasila ya, atau undang-undang dasar, itu boleh dikatakan begitu. Piagam Madinah seperti itu, dilindungi. Bahkan orang muslim pun yang di Mekah yang tidak ikut bersama Nabi itu tidak dilindungi gitu. Mengapa? Karena dia tidak sepakat hijrah bersama Nabi. Artinya dia tidak masuk dalam kelompok atau golongan yang sama-sama melakukan perjanjian, tali persaudaraan dan tali perjanjian, disebut sebagai piagam Madinah. Kan ada juga orang muslim yang membangkang, tidak ikut pada Nabi ketika hijrah. Nah, ketika itu ada yang mengganggu di Mekah, maka dia tidak termasuk orang yang harus dibantu. Waktu itu harus ditolong. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam perjanjian piagam Madinah. Nah, oke, ini sikap itu yang menjadi pengantar poin-poin pokok di dalam
etika dakwah, bahwa ada hal yang perlu diperhatikan termasuk toleransi ya dalam dunia Islam itu sangat perlu. Kemudian wawasan yang luas serta etika itu juga mengikuti tempat ya, daerah tertentu, karena setiap daerah itu memiliki etika yang berbeda-beda. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya, langsung saja bisa menyangga itu yang mata kuliah kita biar lebih cair. Silakan kalau ada yang kurang disepakati bisa langsung disangga, boleh, bisa dikritik, bisa memberikan pandangan, silakan ya. Atau ada yang perlu diperjelas, silakan dipertanyakan saja, karena itu bagian dari penilaian ya, penilaian kita dalam kuliah ini. Saya memberikan kebebasan ya untuk berpikir, berpendapat, silakan, berani saja, dan tidak akan mengurangi nilai apapun meskipun itu keliru ya, karena Anda sudah menang dalam keberanian itu. Nah, kemudian apalagi ditambah wawasan pandangan-pandangan yang disertai referensi itu malah lebih bagus lagi ya. Artinya Anda belajar. Artinya Anda masuk di kelas ini dalam keadaan otak yang sudah terisi gitu. Ya, setidaknya sudah tahu temanya apa akan dibahas ya. Seperti pertemuan kedepannya sudah tahu temanya apa, kemudian kita diskusikan, kita perbincangkan, itu jauh lebih menarik. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode dialog, jangan monolog. Itu sudah metode lama. Jangan cuma satu sumber saja dari dosen atau narasumber, itu tidak bagus dalam dunia intelektual. Harus ada percakapan, harus ada dialog, harus ada tanya jawab, itu boleh. Jadi bicara etika itu kata Berten, salah satu filsuf, dia mengatakan itu berasal dari bahasa kuno ya. Yaitu etos. Jadi etika itu perangkat akarnya dari Yunani kuno ya, disebut sebagai etos. Etos itu disebut sebagai tempat tinggal ataukah tempat tinggal yang biasa atau padang rumput atau kebiasaan atau watak gitu. Etika itu bisa muncul secara spontan tanpa pertimbangan. Ada juga pandangan begitu, misalnya ada beberapa figur misalnya di media sosial sebenarnya dalam rumah tangganya sangat pelit, tapi ketika di media sosial itu sangat dermawan itu. Kemudian banyak orang berpandangan bahwa oh bagus ya, orangnya bagus, etikanya bagus, tapi kan karena disorot kamera. Di balik sorotan kamera itu ada pundi-pundi uang yang bisa dihasilkan melalui dengan like ya. Anda suka, Anda bagikan, Anda komentari, mereka mendapatkan keuntungan. Inilah yang biasa dimanipulasi oleh figur-figur ya, oleh seseorang. Maka itu tidak disebut sebagai etika yang bagus, karena dia tidak spontan, bukan dari diri yang asli, tapi dibuat-buat atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah itu kalau kita bicara tentang etika ya. Jadi etika itu banyak lahir dari watak seseorang. Kalau memang wataknya bagus ya, sudah terbiasa memang pergaulannya bagus, itu akan muncul sendiri tanpa dibuat-buat. Nah, itu kalau dari pandangan etosnya. Ataukah adat, kebiasaan bisa saja, juga cara berpikir seseorang itu juga bisa masuk dalam etika ya.
dari cara pandang. Dari cara pandang itulah bisa merubah karakter seseorang ataukah menentukan sikap seseorang dari cara berpikir. Gitu ya. Misalnya begini, ada orang yang cara berpikirnya bahwa hujan itu selalu menghalangi. Gitu. Jadi apapun kegiatannya, ketika hujan maka dia berhenti. Hujan sebagai alasan untuk tidak beraktivitas. Diundang rapat ya, jadwal ke kuliah, izin Pak, kenapa? Lagi hujan. Itu cara pandang seorang. Ada juga cara pandang yang kedua, bahwa hujan itu adalah rahmat Tuhan. Hujan itu tidak menghalangi, cuma membasahi. Nah, itu kan dua pandangan yang berbeda. Maka badai pun ya, hujan lebat pun, hujan gerimis pun, apapun, dia tetap ke kampus, dia tetap beraktivitas, tetap kerja. Mengapa? Karena hujan bukan penghalang aktivitas. Artinya karena bukan penghalang aktivitas, dia sudah menyediakan payung, menyediakan jas hujan gitu kan, atau kemudian naik Grab mobil. Itu solusi yang ditawarkan ya, solusi yang diberikan dalam kehidupan. Nah, itu kan dua cara pandang yang berbeda. Nah, satu yang memang dari kecil dibentuk bahwa hujan itu sebagai halangan, sebagai rintangan. Yang kedua, hujan itu adalah rahmat Tuhan, keberkahan, boleh kita nikmati. Nah, tetap beraktivitas, karena hujan hanya membasahi. Supaya tidak basah, maka kita harus punya pelindung, kayak gitu. Nah, itu cara solusi yang keluar daripada masalah. Nah, itu dari watak seseorang. Jadi kalau saya pun dari Purwokerto ke sini hujan lebat, saya tidak mengatakan saya tidak jadi masuk karena saya kehujanan di jalan. Mengapa? Karena saya sudah kebiasaan hujan itu rahmat Tuhan. Itu sebabnya saya harus menyiapkan solusinya sebelumnya. Kata pepatah orang Indonesia, sediakan payung sebelum hujan, kan begitu. Saya sudah antisipasi ini musim hujan. Kalau saya naik motor berarti saya harus menyiapkan jas hujan. Gitu. Kalau saya tidak bawa motor ya berarti bawa mobil. Kalau tidak mau kehujanan, kan gitu. Supaya aktivitas tetap berjalan. Nah, itu kan cara pandang yang berbeda ya. Menentukan sikap disebut sebagai etika ya atau watak. Kalau dari pandangan etos tadi. Gitu. Jadi satu hal bisa dinilai orang dari segi negatif, bisa dinilai dari segi positif. Nah, inilah yang harus dibentuk. Karakter ini yang harus dibentuk pada diri kita supaya bisa kita menaklukkan alam. Itulah kita diberi cara pandang akal. Gitu. Itu sebabnya dalam percakapan tauhid ya, tauhid itu adalah di mana hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhanlah yang disembah. Tidak ada hal yang perlu disembah kecuali Tuhan. Itu dalam hakikat tauhid itu. Itu sebabnya manusia itu lebih tinggi posisinya daripada alam semesta ini. Maka disebut sebagai khalifah fil ardh. Kalau misalnya di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 kan Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Ketika Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah, jadi bukan menciptakan di situ ya, bukan ayat penciptaan itu ayat menjadikan itu. Jadi ketika ingin diangkat menjadi khalifah Nabi Adam alaihissalam, artinya dia harus menundukkan ya, alam semesta ini ya, karena dia sebagai posisi yang diciptakan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik ciptaan gitu. Bahkan Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Itu. Bayangkan prediksi Tuhan ya, prediksi Allah itu ya, enggak tahu apakah benar prediksinya atau tidak dalam kondisi kita hari ini. Mengapa? Karena ada pertanyaan begini. Kalau orang Islam menganggap dirinya umat terbaik, sekarang pertanyaannya kita terbaik dari segi apa coba? Ya. Itu bayangkan tuh. Kita terbaik. Korupsi kita nomor 1 di dunia Islam, itu kan gitu. Pencurian, perampokan, umat Islam banyak kayak gitu. Korupsi, saling nipu itu orang Islam banyak gitu. KDRT orang Islam juga banyak. Perceraian orang Islam juga banyak. Apalagi bicara ekonomi, kita sangat tertinggal. Kita konsumtif dari seluruh produksi-produksi non Muslim. Gitu. Apa yang kita gunakan hari ini itu kebanyakan kan produk-produk dari komunitas lain. Gitu. Anda pegang HP, Anda pegang laptop, Anda punya motor, Anda punya itu bukan Indonesia semua yang buat itu. Ya. Bukan orang Indonesia yang buat. Gitu. Ya. Okay. Bahkan dalam hal privat saja ya, dalam
rumah, Anda sikat gigi. Di dalam Islam kan ada pembahasan tentang bersiwak gitu kan, tentang membersihkan diri, bahkan mandi junub. Artinya kan mandi ya butuh sabun. Tapi siapa yang buat itu? PT Unilever semua. Anda sikat gigi menggunakan merek apapun ya, pasta gigi itu juga dari Unilever. Siapa itu? Perusahaan Belanda gitu. Bukan perusahaan dari Islam. Nah, pertanyaannya kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini, kalian adalah umat terbaik ya. Kita terbaik dari mananya gitu. Nah, coba. Kita terbaik dari mananya ini? Nah, ini pertanyaan yang cukup penting ya. Ya, dan jangan-jangan ini belum tercapai ya. Allah memberikan ini satu impian ya, satu mimpi itu. Mimpi yang tinggi, mimpi yang besar itu. Tapi itu harapan ya. Disebut sebagai etos ya. Ada harapan itu. Belum terjadi eskatologi ya, kalau dalam filsuf mengatakan sebagai satu eskatologi ya. Perjalanan ke sana gitu, kesananya nanti. Tapi kita belum sampai ke sana. Tapi kalau dalam sejarah versi Islam kita pernah memiliki itu. Kita pernah menjadi umat terbaik. Terutama pada abad 8 sampai abad 12 ya. Para filsuf dilahirkan, para arsitek dilahirkan, lahir, kemudian para dokter-dokter terhebat seperti Ibnu Sina itu menghiasi barat ya. Sampai hari ini juga masih dipelajari ya bukunya Ibnu Sina di kedokteran barat itu pernah menjadi buku rujukan wajib ya, sebelum muncul buku-buku belakangan itu. Nah, kita pernah sampai pada fase itu ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi sekarang kita kembali dalam fase-fase kemunduran. Karena semua lini kita tidak kuasai itu, termasuk persoalan ekonomi, politik, sosial itu. Ya, ekonomi kita porak-poranda ya, orang Muslim nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Kalau orang-orang non Muslim mengatakan begini ya punya uang ya kita hanya mengekor saja. Mengapa? Karena kita tidak memiliki kapasitas itu, ya, kekuatan finansial itu tadi. Nah, oke, itu yang menjadi pandangan ya, cara pandang kita itu juga bagian daripada etika gitu ya. Jadi dalam konsep Islam itu kita harus memiliki cara pandang. Nah, sama seperti misalnya era Nabi dengan era sahabat itu ada perbedaan pergeseran dakwah. Di masa Nabi Muhammad itu kan kadang-kadang ada perang ya. Ada beberapa perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah karena memang kondisi di Arab waktu itu terjadi kebiasaan peperangan. Bahkan peperangan disebut sebagai mata pencarian. Mengapa? Karena siapa yang menang perang maka pasti dia menguasai ya. Dia ada namanya harta rampasan perang. Dalam Islam disebut sebagai ghanimah. Bahkan ada ayatnya gitu. Ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan itu bahwa ketika kalian menang dalam peperangan maka itu boleh diambil tuh. Nabi mempraktekkan itu di masanya. Mengapa? Karena sebelum Nabi lahir memang kebiasaan orang-orang Arab itu berperang. Dia di padang pasir saling bertikai, suku dengan suku berperang. Siapa yang menang itulah yang menjara semua milik yang dikalah gitu. Itu satu profesi. Gitu. Nah, hadirlah Rasulullah itu di fase-fase itu. Maka dia juga mengikuti ya, Rasulullah itu mengikuti kondisi itu meskipun sudah berkurang. Bahkan ayat Al-Quran pun menentukan bahwa ada pembagian ghanimah, rampasan perang. Itu ditentukan di dalam Al-Quran. Masuk ke fase Umar bin Khattab, semuanya dihapus. Bayangkan itu ya, peperangannya. Karena cara pandang yang berbeda bagi Umar bin Khattab bahwa Islam ini hadir bukan peperangan gitu. Islam ini hadir adalah rahmat pada seluruh alam gitu. Adalah perdamaian. Ini cara pandang yang berbeda ya dari sahabat itu. Maka kalau saya teruskan saya sebagai khalifah ya, kata Umar, kalau saya teruskan tradisi itu bahwa siapapun yang menang dia mendapatkan pembagian harta rampasan, maka sampai kapan umat ini mau berkelahi, mau berperang gitu. Maka saya mengambil kebijakan setiap peperangan yang dimenangkan tidak boleh dibagi-bagi, tapi dimasukkan dalam kas negara. Mulailah waktu itu orang sudah tidak mau berperang gitu.
Mengapa? Karena Umar mengatakan ya, kalau Nurholis Majid ya salah satu pemikir Islam di Indonesia mengatakan Umar bin Khattab sangat mengetahui cara pandang Tuhan. Gitu. Melalui ayat-ayatnya tadi. Ya, meskipun ada ayat peperangan di dalam Al-Qur'an, tapi jauh lebih banyak ayat-ayat perdamaian. Maka Umar mengatakan sebenarnya inti dari Islam ini hadir ya, Al-Qur'an ini turun adalah perdamaian. Maka kita harus menciptakan keharmonisan, kedamaian. Maka peperangan itu harus ditiadakan dengan cara tidak ada pembagian harta rampasan. Marah sekali waktu itu Bilal bin Rabah ya. Kita mengetahui dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah mendengarkan suara sandalnya Bilal itu di surga. Artinya ini kan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Seperti Bilal bin Rabah ya, Bilal itu kan azannya Nabi. Itu sudah dijamin masuk surga. Tapi masih sempat marah betul kepada Umar karena kebijakannya dianggap keliru. Mengapa? Karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Quran. Kenapa? Karena Quran sudah mengatakan ada pembagian ghanimah. Justru di kepemimpinan Umar tidak membagi itu. Karena cara pandang yang berbeda. Dia katakan bahwa tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran ini untuk terus berperang. Gitu. Meskipun ada ayat peperangan, tapi kan jauh lebih banyak ayat perdamaian. Ayat tentang menyambung silaturahim. Gitu. Nabi begitu banyak juga menyampaikan bahwa harus menyambung tali silaturahim. Bahkan memasak pun Anda, kemudian masakan Anda dicium aromanya oleh tetangga, Anda sangat berdosa kalau Anda tidak bagi. Gitu. Betapa Islam itu sangat harmonis sekali ya terhadap sesama gitu. Baik itu muslim maupun non muslim, baik manusia maupun bukan manusia. Nabi mengatakan ketika engkau memetik bunga atau memetik pohon-pohon, daun-daun yang tidak ada tujuannya itu berdosa. Mengapa? Karena kita merusak ekosistem alam. Kalau itu tidak ada tujuannya, ya betapa rahmat luar biasa itu. Nah, apakah kata Umar, apakah dengan kerahmatan luar biasa ini kita harus melanjutkan peperangan dan pembagian ghanimah? Gitu. Nah, inilah yang disebut cara berpikir Umar jauh melampaui zamannya ya. Itu luar biasa saja. Jadi etika berdakwah di masa Umar itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih arif ya, lebih bijaksana ya. Meskipun banyak tuduhan-tuduhan. Nah, sama seperti sekarang, ada orang berpikir begitu dituduhlah oleh kelompok ini bid'ah, tersesat gitu kan. Padahal kan cara pandang yang berbeda gitu. Ya. Boleh-boleh saja silakan menuduh. Yang penting kan kita memiliki cara pandang yang sangat kuat sekali ya, argumen yang cukup dan masuk akal sekali ya pandangan dari Umar. Anda bisa membaca dari penjelasan ini di bukunya Nurholis Majid, Khasanah Intelektual yang sudah dicetak baru, itu warna hitam sampulnya. Kalau cetakan lama ada yang warna merah ya. Dulu Khasanah Intelektual itu banyak sahabat-sahabat Nabi diulas pemikiran-pemikirannya di situ, dan paling banyak menonjol adalah pemikiran dari pembaharuan pemikiran Islam yang diwakili oleh Umar bin Khattab ya. Begitu banyak pemikiran-pemikiran Islam yang dirombak memang karena sesuai dengan zamannya ya, yang dianggap bertentangan dengan para pendahulunya, termasuk dianggap bertentangan dengan Nabi gitu ya. Tapi bukan bidah yang jelek, itu bidah yang bagus. Bidah itu kan artinya sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Nah, salah satu sifat bidah itu ada pada sifat Tuhan itu selalu baru, ya, mencintai sesuatu yang baru. Maka kita harus meniru sifat-sifat Tuhan. Kita harus menciptakan bidah-bidah yang banyak. Tapi bukan bidah dalam agama ya, agama secara privat itu bukan. Tapi bidah dalam sosial, bidah dalam politik, bidah dalam ekonomi itu boleh, silakan. Artinya sesuatu penemuan-penemuan baru. Itu. Kalau semuanya dibidahkan nggak boleh, ada penemuan baru, itu kan masalah ya. Tidak mungkin kan Anda ke sini naik unta itu ya. Nah, dari kos Anda ke sini, dari rumah Anda ke sini naik unta. Kan ada pembaruan-pembaruan baru, ada namanya motor, motor macam-macam, ada namanya sepeda, ada namanya mobil, itu pembaruan. Dari segi teknologi itu boleh dalam dunia Islam, dan inilah yang belum berkembang hari ini. Tuh. Kalau bidah dalam versi tauhid, versi agama itu sudah selesai, nggak usah kita perbincangkan. Ya, sudah selesai semua dari dulu sampai sekarang sudah diselesaikan oleh para pendahulu kita. Tapi bidah-bidah yang baru ini, ya, artinya dalam berdakwah tidak hanya melulu pada persoalan-persoalan fikih, itu kan bisa saja pendekatan sains, teknologi itu boleh saja. Ya.
Islam ditinjau dari segi sains, Islam ditinjau dari segi ekonomi, segi politik, ya, segi sosial, budaya, itu boleh. Dan itu belum berkembang hari ini. Jadi memperlakukan dakwah hari ini itu tidak melulu hanya pembahasan fikih. Fikih itu hanyalah bagian terkecil dari pemikiran-pemikiran Islam. Mungkin semester ini atau semester-semester lalu Anda sudah belajar tentang metodologi studi Islam. Ada mata kuliah metodologi studi Islam, itu pasti lebih berwarna lagi pembahasannya, karena dalam studi Islam itu ternyata banyak varian ya. Dalam mempelajari Islam itu tidak boleh hanya fikih saja gitu ya. Fikih itu kan hanya produk ulama-ulama kita ya. Fikih itu pandangan-pandangan seseorang. Misalnya begini. Dalam pandangan fikih dikatakan begini. Perempuan itu ya, kalau misalnya suaminya makan, usahakan duduk bersama ya, mendampingi itu ya. Itu kan ada salah satu produk fikih begitu. Ya, berdosalah istri ya, masa suaminya makan gitu kan dibiarkan. Kalaupun istri tidak makan, setidaknya duduk menemani. Itu kan di zaman dulu, di zaman jahiliyah di mana perempuan tidak boleh bekerja, cuma dalam rumah itu. Nah, terus ngapain kalau nggak menemani suaminya? Nah, beda kan di Indonesia zaman sekarang. Ya, zaman sekarang apalagi di Indonesia. Bahkan banyak perempuan yang justru banyak bekerja daripada suaminya. Ya. Masa suaminya di rumah, ya, istrinya ke kantor jam 12 dia harus kembali ke rumah hanya untuk menemani suaminya makan gitu. Setelah itu balik lagi ke kantor, kan repot amat. Itu kan dari pandangan ini kan harus dirubah ya. Dari dulu memang itu dianggap ya kalau laki-laki ya senang-senang saja ya. Ya laki-laki pasti senang itu ya. Istrinya dilayani. Bahkan banyak itu. Kalau istrimu tidak melayani karena sakit, kamu tidak berhak memberikan nafkah gitu. Wih, bahaya itu kan. Ada pandangan fikih dulu begitu. Kalau ingin kamu pakai istrimu ya, bisa hubungan suami istri, tapi istrimu sakit tidak bisa memberikan hubungan suami istri itu, maka tidak wajib untuk dinafkahi secara lahiriah. Itu kan ada pandangan zaman dulu begitu. Ya. Ataukah disebut sebagai tafsir yang didominasi laki-laki, ya, tafsir yang maskulin. Itu kan digugat. Mengapa para penafsir Quran selama ini kok rata-rata laki-laki gitu? Bukankah kalau laki-laki yang menafsir Al-Quran itu mestinya dia yang memenangkan dirinya sebagai sosok laki-laki gitu. Saya kan bisa menafsirkan ke istri saya, wah pokoknya kalau kamu saya ajak berhubungan kemudian menolak, itu dosanya luar biasa, dilaknat oleh Tuhan, dilaknat oleh malaikat. Itu kan bisa saya gunakan begitu. Tapi kan tidak adil. Mengapa tidak adil? Tidak memperhatikan kondisinya gimana. Setiap hari bekerja, ya, mengurus anak banyak, kemudian pekerjaannya setiap hari di kantor, pulangnya sore. Itu kan harus dimengerti gitu. Apakah juga saya sebagai suami sudah bertanggung jawab sebaik-baiknya sebagai suami gitu, yang sudah memberikan apapun yang diinginkan istri misalnya sudah ada. Nah kalau belum berarti saya harus sadar diri, saya tidak boleh menuntut banyak. Nah itu kearifan ya, etika. Itu kearifan. Ya. Jangan hanya menganggap wah pokoknya ada ayatnya begini, ada fikihnya begini, ada pandangan ulama begini. Itu tidak boleh semata-mata begitu. Kita harus melihat kondisi kapan fatwa itu lahir, kondisi apa gitu ya. Gitu. Kondisi sekarang beda ya. Apalagi sekarang kan banyak perceraian di Indonesia itu digugat dari sang istri itu. Sekarang yang banyak yang terjadi. Ya. Ya dulu itu hanya suami yang menggugat. Ya, dianggap keramat. Kalau istri sekarang kan datanya menunjukkan kebanyakan kasus perceraian di Indonesia ini itu istri yang menggugat. Ya, apalagi istri sudah PNS, P3K gitu kan. Kan banyak begitu kasusnya. Nah, ini yang perlu ditafsir ulang ya, sesuai dengan kondisi. Oke. Itu yang perlu ditafsir ulang. Bagaimana keharmonisan misalnya dalam menyampaikan dakwah itu ya, dakwah dari segi keluarga kita, dakwah dari segi sahabat, dakwah dari secara nasional, secara global, atau dakwah secara umum itu perlu diperhatikan etikanya. Dan ada pertimbangan hukum yang jauh sebelumnya dan sekarang, apakah relevan atau tidak, gitu. Maka perlu kita memberikan fatwa-fatwa yang terbaru, gitu ya, atau mencari fatwa-fatwa yang terbaru sesuai dengan kondisi kita. Dan fatwa-fatwa di masa periode sahabat, yaitu kan di Mekah misalnya. Di mana perempuan waktu itu dianggap tidak punya peran apa-apa. Ya, jangankan perempuan menerima waris, dia diwarisi, ya, dia diwarisi
oleh anaknya ya, ketika suaminya meninggal atau anak bapak itu meninggal, gitu. Itu betapa perempuan tidak punya harga diri waktu itu ya. Oke, nanti kan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah pandangan-pandangan awal kita mengenai etika dakwah, bahwa kita harus punya cara pandang yang cukup luas mengenai dakwah. Dakwah bukan hanya di mimbar, ya, karena kita disebut sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya, dalam menyerukan kebaikan. Berarti dari segi hal apapun, sosial, ekonomi, politik, budaya, itu perlu kita kaji ya, dalam berdakwah dari sisi dakwah gitu. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.